Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, selamat datang kembali di channel Kusnadi87. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat ujian online menggunakan Google Form atau Google Formulir. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih. Baik sahabat YouTube semua, untuk memulainya kita harus punya koneksi internet ya, dan bisa dibuka browser kita. Kemudian misalnya saya menggunakan yang ini. Kalau sudah terbuka seperti ini, kita tunggu sampai profil Google kita atau email kita muncul di sebelah sini. Kalau belum login, bisa login. Nah, ini Google account saya, jadi bisa login menggunakan, nanti dibuka email bisa, ini langsung terbuka seperti ini, ataupun bisa ke Google Drive ya. Kemudian di sini ada titik 9 ini Google Apps, bisa kita klik, kita pilih yang Drive di sini ya. Nah, jadi kita masuk ke Google Drive untuk menyimpan file-file soal ujian kita. Nah, di sini drive saya bisa membuat baru, saya buat folder baru. Di sini saya buat untuk misalnya soal ujian online-nya, ujian online ya, ujian online. Oke, sudah saya buat di sini, saya klik 2 kali, kemudian saya buat baru di sini Google Formulir boleh, atau bisa klik kanan di sini bisa. Klik Google Formulir, maka dia akan membuka tab baru. Nah, di sini masih formulir tanpa judul, bisa kita klik. Kemudian misalnya penilaian akhir semester untuk TKJ misalnya ya, untuk siswa TKJ misalnya. Jadi saya buat pas TKJ. Kemudian di sini kita klik saja, maka dia otomatis akan mengikuti dengan sama dengan judul yang ada di sini. Kemudian di sini kalau mau diisi disilakan saja nanti. Kemudian untuk membuat soal online ini saya membuat 2 bagian. Yang pertama untuk identitas, dan yang kedua pertanyaannya itu sendiri. Jadi yang pertama nanti ada nama, kemudian kelas dan nomor absen, dan token tentunya untuk sebagai kunci untuk masuk ke soal-soal tersebut. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama, atau di sini saya buat nama siswa. Jadi nama siswa ini secara umum menggunakan jawaban singkat, tapi supaya lebih enak dan namanya juga nanti ketika direkap juga bagus sesuai dengan keinginan kita, maka saya siapkan daftar nama ya. Misalnya kita buat sesuai dengan absen, atau kita copy dari absen, itu jauh lebih baik, sehingga siswa tidak usah mengetik namanya lagi, sehingga tidak akan ada yang namanya kesalahan mengetik nama. Dan namanya juga tidak bervariasi, misalnya huruf kecil semua, huruf besar semua. Jadi bisa sesuai dengan format yang kita harapkan. Jadi sudah saya siapkan di sini, misalnya untuk nama ini hanya contoh saja. Bisa kita blok, kita copy, kemudian kita ke sini. Nah, di sini kita pilih yang drop down ya. Jadi nanti siswa tinggal memilih saja. Jadi kita pilih menu drop down di sini, kemudian kita paste di opsi sini. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita tambahkan lagi untuk nomor absen atau untuk kelas dulu ya. Jadi nama, kelas, dan nomor absen. Ini bisa kita buat kelas. Kemudian ini sama, kita buat drop down juga. Kemudian misalnya ini saya buat, atau saya copy saja, tidak usah membuat. Bisa kita ketik langsung boleh ya. Misalnya 10 TKJ 1 ya, atau di sini 10 TKJ 2 misalnya. Kalau cuma sedikit tidak usah copy paste, tidak apa-apa ya. Kemudian kalau sudah, selanjutnya oh ya, untuk option di sini jangan lupa untuk wajib diisi ya. Tadi yang atas juga lupa, ini juga wajib diisi supaya nanti valid ya. Kalau tidak diisi nama maka dia tidak bisa melanjutkan. Jadi di nama dia wajib diisi, kemudian di bawah juga wajib diisi. Kemudian yang berikutnya yaitu misalnya nomor absen ya.
Nah, di sini juga sama, bisa kita menggunakan drop down supaya tinggal pilih saja. Nanti kita ini copy karena agak banyak, di opsi 1 paste. Ini juga harus wajib diisi. Kemudian untuk identitas, nama, kemudian kelas dan nomor absen sudah. Selanjutnya kita buat untuk token ya, atau sandi atau password untuk masuk ke soal-soal kita. Misalnya di sini kita buat token. Kemudian di sini jawaban singkat. Ini juga wajib diisi, namun di sini kita tambahkan validasi jawaban ya, karena kita yang menentukan untuk token ini. Kita misalnya mau pilih angka, ya dipilih angka. Kalau misalnya mau menggunakan huruf atau teks, kita buat teks berisi dan teksnya apa. Misalnya sukses misalnya. Kemudian di sini teks kesalahannya, jika salah menuliskan token, maaf, token Anda salah. Silahkan masukkan kembali ya. Atau silahkan bertanya kepada guru pengajar, boleh ya. Oke, kalau ini sudah, selanjutnya kita membuat bagian kedua. Jadi bagian pertama sudah selesai, ini untuk identitas. Kita buat bagian kedua dengan tambahkan bagian di sini. Nah, kalau tadi bagian pertama, kemudian di sini bagian 2 dari 2. Kemudian bagian tanpa judul ini bisa kita edit, kita ganti pilihlah jawaban yang paling benar. Pilihlah jawaban yang paling benar. Oke, seperti itu. Kemudian setelah ini, sebelum kita menambahkan pertanyaan, kita masuk ke menu setelan di sini dulu ya. Klik setelan. Kemudian jadikan ini sebagai quiz. Nah, seperti ini. Kemudian rilis nilai segera setelah setiap pengiriman, langsung dimunculkan nilainya. Kemudian pertanyaan tata jawab kita nonaktifkan, jawaban yang benar kita matikan. Kemudian nilai poin ya kita aktifkan. Nilai poin pertanyaan kita buat 0 ya, jangan di default, karena nanti kalau default pada bagian pertama juga akan mendapatkan nilai, sehingga akumulasinya nilainya akan lebih dari apa yang kita harapkan. Kemudian jawaban di sini, kumpulkan email tidak usah, kemudian izinkan pengeditan tidak usah, batasi oke, ini boleh ya, hanya satu jawaban yang bisa dikirimkan atau siswa hanya bisa menjawab satu kali saja. Kemudian di presentasi ini tampilkan progres tidak usah, acak urutan pertanyaan ini juga tidak usah ya, karena nanti kalau kita acak di sini karena ada identitas di atas itu juga akan teracak juga nanti, itu tidak seperti yang kita harapkan. Jadi misalnya nama akan pindah ke bawah atau absen pindah ke atas pada bagian pertamanya, jadi tidak sesuai harapan. Jadi kalau memang mau diacak nanti jawabannya saja. Tetapi jika ingin melakukan pengacakan ini, maka identitas itu yang tidak terlalu banyak ya, misalnya hanya token saja pada bagian pertama, sehingga tidak akan ada yang diacak pada bagian pertama, kecuali kalau memang bagian kedua itu adalah pertanyaan-pertanyaan, maka diacak tidak masalah. Jadi ini tidak saya buat acak karena di bagian pertama itu identitas ada beberapa, sehingga nanti akan tidak beraturan. Kemudian yang lain ini sudah default ya, tidak usah diotak-atik lagi. Oke, sudah. Kembali ke pertanyaan sini. Kemudian kalau sudah nyampe sini kita tambahkan ya. Oke, kita masuk ke soal-soal. Ini saya sudah punya soal. Nah, kalau ada nomor dan pilihan opsi seperti ini, misalnya kita hanya membuat 5, kita hilangkan saja itu untuk nomor dan pilihan jawaban itu. Nah, seperti ini. Dengan catatan jawabannya sudah diwarnai ya. Jadi misalnya ini soal nomor 1, di copy ke sini, paste. Nah, kemudian jawabannya kita copy juga semua. Klik kanan copy, kemudian di sini option paste. Kemudian tadi jawabannya harddisk ya, yang benar harddisk, kita pilih kunci jawaban harddisk. Kemudian poinnya kita buat, misalnya saya buat 20 karena saya hanya membuat 5 soal, maka satu soalnya itu 20 supaya nanti mencapai 100. Kalau sudah bisa selesai. Kemudian jika ingin jawabannya diacak, maka kita ke sini ya,
acak urutan opsi. Jadi ini akan teracak ya, tidak seperti jawaban yang ini atau tidak seperti posisi ini. Kemudian ini juga wajib diisi ya supaya tidak terlewat. Misalnya soal ini wajib diselesaikan atau dikerjakan, maka ini bisa diaktifkan seperti ini. Tapi jika memang tidak memerlukan ya tidak usah ya. Jadi supaya terisi semua saya buat wajib saja. Kemudian kita tambahkan soal yang lain. Nomor 2 misalnya kita klik kanan copy. Kita kerjakan seperti yang pertama tadi. Ini jawabannya perangkat input. Paste saja, kemudian kunci jawaban perangkat input poinnya 20. Kemudian di sini wajib diisi dan ini acak urutannya juga. Setelah itu kita tambahkan soal ketiga. Ya, ketiga ini kita paste saja di sini, kemudian ini juga di copy. Jawabannya media penyimpanan ya. Kita paste, kemudian kita kunci jawaban media penyimpanan. Di sini nilainya juga 20. Selesai, ini juga wajib diisi dan acak urutan, tinggal tambahkan lagi. Soal keempat. Kemudian kita copy pertanyaan. Kita copy jawabannya keyboard. Kemudian kita paste di sini kunci jawabannya keyboard ya. Kemudian ini juga nilainya 20, wajib diisi dan acak juga. Dan yang kelima atau soal terakhir, misalnya ini copy paste jawabannya monitor. Loh, copy, kita hapus dulu boleh, kita paste. Nah seperti ini. Kemudian kunci jawaban ini monitor, jawabannya nanti mendapat nilai 20. Kemudian kita selesai, wajib diisi dan acak urutan opsi. Oke, sudah. Ini nanti poin totalnya sudah 100 ya kalau benar semua. Bagian kedua sudah selesai. Selanjutnya kita bisa lakukan langkah kirim ya di sini ya. Klik kirim di sini. Kemudian di sini ada kirim email, kita pilih yang tengah ini, kirim yang link ya, untuk mendapatkan link dari soal online ini. Kita perpendek saja. Kemudian kita copy. Nah, link inilah yang kita bagikan ke siswa, baik itu melalui grup-grup WA ataupun grup yang lain, ataupun kita masukkan ke Google Classroom ya. Kita share di sana atau di kelas masing-masing link ini, sehingga nanti siswa bisa membuka soal ini baik menggunakan komputer ataupun menggunakan HP. Jadi ini yang di-share ke siswa. Oke, kalau sudah di copy, kita tutup saja. Misalnya saya mau membuka di browser lain ya. Tadi kan menggunakan ini, sekarang saya coba membuat menggunakan email yang lain. Saya paste di sini. Nah, jadi di sini akan masuk ke paste TKJ. Kemudian namanya misalnya saya membuat yang Andoni ya. Kelas TKJ 1 misalnya, nomor absennya 1 misalnya. Kemudian tokennya tadi misalnya saya buat sukses double S ya. Ups, maaf, token salah. Kita hapus. Nah, ini masih salah. Kenapa? Karena suksesnya huruf besar semua. Jadi harus sama ya, karena ini case sensitif. Jadi besar kecil harus sesuai. Jadi nama, kelas, nomor absen sudah, token juga sudah, tinggal berikutnya. Nah, ini sudah masuk ke soal ya, pilih jawaban yang paling benar. Di bawah ini misalnya saya sembarang menjawab. Misalnya yang ini saya jawab harddisk, ini, kemudian ini apa ini? Media penyimpanan, kemudian keyboard,
dan ini outputnya misalnya monitor atau anggap ini mouse lah. Oke, kalau sudah, jadi ini tiap soal sudah kelihatan ya di sini. Kalau misalnya benar nanti dapat segini, lalu dapat 20 poin dan seterusnya. Jadi kalau memang soalnya berbeda, nanti bisa diatur waktu membuat soal itu. Kemudian ini juga acak ya untuk posisi jawabannya. Jadi karena tadi diatur acak untuk optionnya, jadi dia tidak sama seperti soal, kecuali soal karena memang tidak dibuat acak. Kemudian kita kirim, kalau sudah selesai kita kirim. Oke, jawaban Anda telah direkam, kemudian lihat skor. Nah, jadi dari ini nama Doni ini nomor absen 1 nilainya adalah 80 dari 100. Jadi benar 4 ya, karena untuk satu soalnya itu mendapatkan 20. Bisa kita cek di bagian formulir kita tadi atau di email utama tadi yang saya buat atau di email guru. Di sini sudah ada jawaban 1 ini sudah muncul. Nah, di sini ada respon ya. Jadi ini sudah muncul rata-rata 80 dari 100 dan seterusnya. Untuk melihat ini bisa kita cek rekapnya di spreadsheet sini. Kita klik buat spreadsheet baru ya, kita buat. Maka nanti setiap responden atau siswa yang mengerjakan hasilnya akan muncul di sini. Jadi skornya, kemudian kapan waktu pengerjaannya, namanya siapa dan seterusnya. Jawabannya ini juga sudah ada. Jadi kalau misalnya ada beberapa siswa yang mengerjakan, maka rekapannya ini bisa kita ambil untuk dijadikan nilai untuk dikelola nanti ketika rapotan. Bisa kita tutup. Demikianlah tutorial cara membuat ujian online menggunakan Google Form. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.